Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang mau sukses itu kita nggak boleh banyak alasan ya. Ini saya juga akan ngebahas dari salah satu replyan yang menarik di episode 410 dari Ihsan Faturrahman. Dia cerita bahwa dia merantaunya di Jakarta dan ngasih tips gitu ya biar bisa sukses di perantauan adalah jangan banyak ngeluh, jalanin aja dulu ya. Dan saya mau sharing pendapat saya tentang statement tersebut ya. Tapi sebelum itu, saya mau ngajak kamu untuk join dalam free webinar saya, Success Anywhere, 3 langkah praktis dan proven untuk sukses di perantauan, hari Minggu 4 Juni 2023 dari jam 10 sampai jam 11. Kamu akan belajar tentang formula sukses yang proven agar kamu gak pernah gagal, cara ampuh memotivasi diri ketika lagi gak semangat dan malas, serta cara ampuh membangun support system yang mendukungmu jadi sukses. Kamu bisa join secara gratis, silakan klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas, oke? Nah, mari kita bahas pernyataan dari Ihsan Faturrahman. Jadi, saya setuju, saya agree dengan statement ini. Jadi, kalau kita mau sukses, itu kita nggak boleh banyak ngeluh. Ya, kita harus mengambil tanggung jawab, nggak boleh banyak ngeluh, dan terus maju menuju tujuan kita. Ya. Dari guru saya, Pak Tung Desa Muaringin, beliau mengistilahkan kita nggak boleh satu yang namanya BEJ. Itu adalah singkatan dari blame, menyalahkan orang lain ya, excuse, beralasan, atau J, justify, mencari pembenaran. Jadi kalau kita belum berhasil, kita nggak boleh tuh beralasan. Kok belum berhasil? Ya habisnya tantangannya sulit kok, habisnya goalnya ketinggian kok, gitu. Kita nggak boleh blame. Atau mungkin ngeblame orang lain kayak, ya habisnya aku digangguin dia kok. Habisnya dia ngajakin aku terus main ya gimana aku mau sukses kayak gitu ya. Jadi nggak boleh menyalahkan, nggak boleh beralasan, dan nggak boleh cari pembenaran kenapa kamu belum berhasil gitu. Bahkan kayak kita bilang, ya aku nggak bisa berhasil soalnya orang perantauan kok. Ya pasti sulit berhasilnya, orang nggak ada kenalan kayak gitu. Bisa juga seperti itu gitu kan. Tapi kalau kamu punya alasan seperti itu akan menghambatmu untuk sukses. Dan biasanya ketika kita beralasan seperti itu, sebenarnya kita mencari-cari pembenaran agar kita tidak berusaha lagi. Dan itu yang tidak boleh dilakukan. Ya. Dan ketika saya ikut training tersebut dari Pak Tung dan saya belajar hal tersebut, ini juga sefrekuensi dari buku-buku lain yang saya baca. Dari Adam Cole, dari salah satu penulis buku juga ya, dari salah satu trainer juga, dia bilang bahwa kita harus playing sebagai seorang pemenang, victory. Kita harus bertanggung jawab pada hasil kita, bukan menjadi victim atau korban. Ya. Jadi mentalnya harus sebagai seorang pemenang. Dan Tony Robbins juga bilang bahwa kita harus take full responsibility atas kehidupan kita. Kita nggak boleh tadi ya blaming atau menyalahkan orang lain. Karena kalau kita menyalahkan orang lain, kita nggak akan bisa maju gitu. Karena kita memberikan kendali hidup kita ke orang lain. Jadi kita harus benar-benar bertanggung jawab pada kehidupan kita. Dan itu yang saya tanamin terus ke diri saya. Terutama ketika saya merantau ke Surabaya. Saya nggak ada kenalan di sana, nggak ada saudara gitu. Ya kenalannya ya benar-benar teman kuliah dan juga beberapa teman saya yang kuliah di kampus yang sama ataupun kota yang sama. Sisanya nggak ada gitu, semua dari nol. Kenalan sama orang di seminar, kenalan sama teman-teman kampus, terus jualan di sana dan lain-lain kayak gitu. Semua dari nol, ya, semua dari nol. Tapi ya itu, kalau saya fokus pada beralasan, bisa aja saya bilang, ya kan aku dari Bontang, kota kecil, desa, ya gimana mau sukses di Surabaya, gimana mau sukses di Jakarta. Tapi saya nggak memilih untuk beralasan, tapi saya memilih untuk fokus pada solusi. Saya mau bertanggung jawab pada kehidupan saya. Ini kehidupan saya harus cari cara untuk bisa sukses. Kalau cara satu belum sukses, saya akan cari cara yang lain. Sampai kapan? Sampai sukses. Kenapa? Karena banyak orang kok yang merantau dan bisa sukses luar biasa. Saya masih ingat kata-katanya Bung Chandra bahwa dia bilang, justru seringkali ketika kita merantau, itu kita akan jadi jauh lebih sukses. Karena ketika kita merantau, ibaratnya kita, dalam tanda kutip, bakar kapal kita dan kita punya alasan yang sangat kuat untuk kita berhasil. Ya, karena udah nggak ada jalan balik lagi gitu, pulang gitu kan.
ya harus berhasil. Dan itu yang saya rasain. Akhirnya saya ngelakuin apapun yang harus dilakuin ya. Selama halal, saya lakuin semua jualan, saya lakuin pendekatan sama orang, cari partner usaha, cari mentor, dan lain-lain. Saya lakuin sampai akhirnya bisa berhasil. Dan ini juga bisa kamu terapin di berbagai macam konteks. Kayak misalnya belum berhasil public speaking. Kamu bisa memilih, kamu bisa menyalahkan, habisnya audiensnya nyebelin, nggak asik gitu. Atau habisnya aku kan orangnya nggak bisa public speaking, aku kan orangnya pemalu kayak gitu. Bisa aja kayak gitu. Tapi kamu juga bisa cari solusi. Dengan caranya kamu latihan, dengan caranya kamu belajar mengendalikan audiens, dengan caranya kamu semakin banyak berlatih, itu akan semakin mendukungmu untuk berhasil. Ya. Terus kalau misalnya konteks lain, misalnya income-mu belum sesuai, ya kembali lagi, kamu mau menyalahkan orang lain sehingga kamu akan gitu-gitu aja, atau kamu ambil tanggung jawab. Kamu cari cara gimana agar income-ku meningkat, gimana agar aku bisa semakin memiliki value dalam hidup. Karena uang adalah alat tukar nilai tambah. Semakin besar nilai tambah yang kita berikan, semakin besar value yang kita berikan, maka uang kita semakin besar. Gimana caranya aku bisa semakin bervalue? Skill apa yang harus aku kuasai sehingga aku bisa dicari oleh orang lain? Gimana caranya agar skillku bisa dibayar mahal? Aku harus belajar apa? Aku harus latihan apa? Nah, fokus pada solusi, bukan fokus pada menyalahkan. Jadi nggak boleh banyak ngeluh, tapi harus fokus cari solusi dan terus berusaha. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.